Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pengelola kepegawaian di seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Ada Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian ada rekan-rekan analis SDMA, jabatan pelaksana, dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya, Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan evaluasi jabatan. Nah, ada beberapa aspek yang barangkali setelah kita lakukan Zoom virtual terakhir kemarin, itu ada beberapa data yang sudah kami proses. Nah, sebelum kami mengirimkan ke Kementerian PAN dan RB, harapan kami data ini mohon dibantu oleh Bapak Ibu dicek kembali, khawatir masih ada data yang terlewat. Nah, ini ada beberapa data yang perlu kita lakukan pengecekan bersama. Bapak Ibu sudah membuka kertas kerjanya, mohon izin, yang tadi kami share di grup. Silakan sambil dibuka masing-masing untuk kami coba jelaskan mekanisme cara pengecekannya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu, mohon izin untuk yang share screen kami. Baik, izin kami melanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi setelah kita melakukan pertemuan terakhir secara virtual meeting, ini ada tindak lanjut dari Kementerian PAN dan RB, review lanjutan dari proses yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Nah, kertas kerja yang kami share di grup itu sudah bisa dibuka masing-masing ya, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa sheet, dalam satu spreadsheet ini ada beberapa sheet. Nah, cuma kami meminta tolong Bapak Ibu hanya fokus pada lampiran 2 dan lampiran 3. Kami ulangin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus saja di lampiran 2 dan lampiran 3. Nah, kita akan memasuki cara pengecekan yang hasil review yang pertama. Di poin yang pertama, untuk lampiran 3 dan lampiran 5, pada lampiran 3 dan 5, penulisan nomenklatur JF agar dicantumkan satu kali saja. Selanjutnya, apabila terdapat penempatan pada beberapa unit organisasi, hal tersebut dapat dirinci pada kolom unit organisasi. Nah, sekarang Bapak Ibu mohon untuk membuka lampiran 3, Bapak Ibu. Nah ini, sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Monggo silakan. Sudah ya? Ya, nah di sini Bapak Ibu, kalau yang FJAB sebelumnya itu kan dia per nama jabatan, per unit kerja, per OPD. Nah, atas arahan review selanjutnya dari Kemenpan, di lampiran 3 dan 5 penulisan JF agar satu kali saja. Artinya, yang tadinya dikelompokkan per unit kerja perangkat daerah, itu diarahkannya cukup dalam satu kali proses penulisan nama jabatan, tetapi unit organisasinya yang diperbanyak disesuaikan dengan data sebaran kebutuhan yang ada di dalam peta jabatan. Ada gambarannya Bapak Ibu? Nah, maka untuk cara pengecekan yang pertama, ini sudah kami buatkan dan sudah kami revisi sesuai arahan dari Kemenpan, namun kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu, khawatir masih ada yang terlewat, ya. Khawatir masih ada yang terlewat, agar nanti rekomendasi yang terbit dari Kemenpan RB ini sesuai dengan kondisi peta jabatan terbaru yang sudah kita lakukan evaluasi bersama. Cara mengeceknya, silakan Bapak Ibu buka peta jabatan OPD-nya masing-masing yang di link s.id/JDIH kelembagaan Bapak Ibu. Ini ya. Silakan Bapak Ibu buka peta jabatannya masing-masing. Oke. Ini saya coba ngambil ngambil sampelnya, barangkali saya ngambil di sini di Sperkim ya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hanya sampel Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu cek. Saya coba buka di Sperkim. Ya ini. Ini saya memberikan contoh Dinas Perkim. Nanti silakan Bapak Ibu buka peta jabatannya masing-masing. Nah, cara mengeceknya pertama adalah fokus pada jabatan fungsional yang ada di bidang masing-masing, Bapak Ibu. Ya, fokus yang pertama, silahkan cek jabatan fungsional yang ada di bidangnya masing-masing. Contoh, di sini Perkim di bawah bidang pengembangan perumahan kawasan permukiman ada JF penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Nah, silakan Bapak Ibu di kertas kerja sini di lampiran 3 Kontrol F saja. Kontrol F dengan boleh mencari dengan keyword dari nama JF-nya atau boleh dengan nama perangkat daerahnya. Nah, saya memberikan contoh yang berdasarkan nama JF. Tadi yang kita cek adalah
penata kelola bangunan gedung. Kontrol F di sheet-nya, Kontrol F, penata kelola bangunan gedung. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu, mohon izin, ini untuk Perkim di bawah bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, Bapak Ibu tinggal memastikan di sini sudah muncul nama unit kerjanya sesuai dengan kedudukan di dalam peta jabatan Bapak Ibu. Penata untuk nama jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Di sini sudah muncul bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada Disperkim. Artinya berarti sudah aman karena sudah masuk. Nah, selanjutnya yang ahli muda. Pastikan kembali yang ahli muda di sini pun sudah ada Disperkim. Lalu pasti akan muncul pertanyaan, Pak, kenapa ini kok muncul ada Dinas Cipta Karya di PU? Oke ya. Jawabannya adalah berarti satu JF ini dia berada di dua perangkat daerah yang berbeda. Nah, Bapak Ibu hanya fokus pada perangkat daerahnya masing-masing saja Bapak Ibu untuk mengecek dan memastikan secara eh, kedudukan di dalam UNOR ini termasuk nama jabatan fungsionalnya. Nah, setelah ketahuan dicek Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pastikan kembali persediaan pegawai agar dicatat secara manual saja dulu Bapak Ibu yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Jadi contoh karena sampelnya Perkim, di sini untuk yang ahli pertama di peta jabatan sebentar. Di peta jabatan ahli pertama kebutuhannya ada 5, kebutuhan 5. Tapi kita fokus pada persediaan pegawai. Budgeting, berarti B ya Bapak Ibu ya. Budgeting B. Persediaan pegawai di sini tercatatnya ada 5. Berarti posisi penjumlahan antara dua perangkat daerah ini adalah 5. Nah, ini maka kan perlu harus kita cross-check bersama Bapak Ibu ya. Nanti kami akan buka sesi diskusi secara virtual juga, mungkin barangkali waktunya siang nanti, untuk bisa masing-masing selama kami melakukan Dex UPTD, nanti di jam setengah 10 kami mengundang DP3AKB, nanti mohon hadir DP3AKB. Bapak Ibu silakan mengecek data ini sampai dengan jam 12 siang nanti. Itu kurang lebih Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Untuk yang poin pertama dulu Bapak Ibu. Cukup ya? Yang poin pertama berarti sudah terbaca pola kerjanya. Silakan Bapak Ibu mengecek saja pada lampiran 3 yang tadi JF ya. Penulisan nomenklatur JF agar dicantumkan satu kali saja. Nah, maka cara kerjanya silakan Bapak Ibu buka peta jabatan, kemudian fokuskan dulu pada JF yang ada di bawah bidang. Pastikan nama JF itu sudah tercantum pada kertas kerja hasil review Kemenpan RB di lampiran 3. Untuk persediaan pegawai, dicatat terlebih dahulu secara manual. Nah, nanti akan kami diskusikan berarti di sesi siang insya Allah nanti akan kami buka sesi virtual meeting. Silakan bagi yang akan berkonsultasi agar bisa nanti kami sampaikan linknya di siang nanti jam 1 sampai dan selesai. Itu untuk catatan yang pertama Bapak Ibu. Kemudian mengenai yang selanjutnya, pada lampiran 3, kolom keterangan agar dicantumkan IFJ yang diusulkan merupakan penetapan pertama, penyesuaian nomenklatur, atau penyesuaian kenaikan kelas. Ya, untuk penetapan pertama itu berarti adalah merupakan usulan yang sedang kita usulkan saat ini. Penetapan pertama untuk nanti diberikan rekomendasi. Penyesuaian nomenklatur, kalau penyesuaian nomenklatur itu berarti ada perubahan nama JF. Ada perubahan nama JF. Penyesuaian kelas kenaikan kelas ini terakhir sudah kami mitigasikan ya beberapa JF yang mengalami kenaikan kelas, penyuluh sosial, pekerja sosial dan seterusnya. Itu sudah kami catatkan dan sudah kami masukkan, namun mohon dibantu cek kembali. Penyesuaian kenaikan kelas ini adalah sebagai dampak dari hasil evaluasi jabatan oleh instansi pembina. Dalam hal ini instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Jadi ada yang ahli mudanya, ada yang awalnya 9, kemudian naik menjadi 10, dan seterusnya. Nah, ini mohon dibantu cek kembali satu per satu. Nah, ini masuk di dalam keterangan Bapak Ibu, kolom keterangan.
Nah, ini silakan mohon dibantu cek, khawatir masih ada yang keliru atau yang ada yang terlewat. Kami ulangi ya kategorinya. Penetapan pertama adalah berdasarkan usulan yang nanti akan diberikan rekomendasi oleh Kementerian PAN dan RB. Karena usulan yang pertama ini. Penyesuaian nomenklatur, kalau penyesuaian nomenklatur itu adalah karena terjadi perubahan nama jabatan fungsional. Kemudian penyesuaian kenaikan kelas itu adalah karena terjadi penyesuaian kenaikan kelas jabatan, terutama JF yang di Muda dan Madya kalau tidak salah itu dari 9 menjadi 10, dan 11 menjadi 12, dan seterusnya. Itu dicantumkan pada kolom keterangan. Nah, nanti mohon dibantu cek masing-masing ya, Bapak Ibu. Kami lanjut untuk yang poin yang selanjutnya. 1.3 ya. Pada lampiran 3, penulisan nomenklatur jabatan fungsional disesuaikan dengan SM 825. Nah, ini sudah kami sesuaikan, Bapak Ibu, nama jabatan fungsionalnya yang tadinya ada strip-strip ya. Contoh penata kelola Bandung kawasan permukiman strip ahli muda. Nah, ini semua sudah kami delete. Jadi disesuaikan dengan isian dalam SM Menpan 825 yang dulu pernah kami share, Bapak Ibu. SM 825 itu yang ini. Sebentar. Nanti saya share ulang di grup. Nah, ini. Nah, ini nanti akan kami share ulang di grup. Penamaan nama JF-nya mohon dibantu cek kembali oleh Bapak Ibu. Khawatir masih ada kekeliruan di yang sudah kami inputkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan ya. Nah, ini acuannya harus sama persis plek ketiplek dengan yang ada di SM Menpan 825. Jika masih ada yang keliru atau ada yang salah, silakan dicatat dulu untuk didiskusikan nanti di ruang virtual meeting di siang menjelang sore, siang sampai dengan sore nanti, Bapak Ibu. Oke. Untuk yang poin 2, untuk jabatan pelaksana yang sebelumnya telah memperoleh penetapan kelas jabatan dari Menpan RB, tidak perlu diusulkan kembali. Oleh karena itu, jabatan pelaksana yang tercantum dalam lampiran 3 dapat dihapus. Nah, di lampiran 3 ini, yang awalnya termasuk juga jabatan pelaksana ya Bapak Ibu, di kertas kerja yang sebelumnya. Kertas kerja yang sebelumnya tidak kami hapus, itu kami simpan sebagai file evidence base, yang kami jadikan itu adalah sudah melalui review oleh Kementerian PAN RB tahap pertama, dan ini sudah masuk tahap kedua. Nah, ini dapat dipastikan semua isian kertas kerja di sini adalah jabatan fungsional. Namun, jika masih terdapat keraguan yang menurut Bapak Ibu kok, Pak, tetap harus diusulkan. Nanti kita diskusikan ketika siang ya, virtual meeting siang sampai sore nanti. Nanti kan kami buatkan ruang virtual meeting kembali. Di dalam kertas kerja ini, jabatan pelaksana sudah kami delete semua karena sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN dan RB di review yang kedua, jabatan pelaksana tidak perlu diusulkan kembali. Paralel kami sedang menanyakan kepada Kementerian PAN dan RB karena ada beberapa catatan. Sebagai contoh, di Kecamatan Purwakarta itu ada operator lain operasional, kemudian di beberapa OPD juga yang secara peta jabatannya dibutuhkan ada, tetapi rekomendasi dari Kementerian PAN RB itu tidak ada. Itu paralel sedang kami tanyakan kepada Kementerian dan PAN dan RB, belum ada jawaban. Namun hasil koordinasi yang paling akhir waktu sebelum-sebelumnya sudah pernah kami tanyakan juga, dan ini kami tanyakan kembali yang belum direspon. Untuk nama jabatan pelaksana yang dipastikan adalah nama jabatan pelaksana tersebut sudah tercantum dalam rekomendasi, meskipun ada unit organisasi yang belum tercantum di dalamnya, maka sudah dapat digunakan untuk penetapan kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Namun untuk memastikan ini kami sudah WA ke Kementerian PAN dan RB, PIC untuk wilayah Banten, untuk memastikan kembali agar memang betul-betul yang menjadi arahan dari Menpan RB tersebut benar-benar dapat kita gunakan meskipun secara UNOR tidak tercatat di dalam rekomendasi Kementerian PAN dan RB, Bapak Ibu. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, untuk jabatan struktural yang diusulkan, mohon diperiksa kembali dan pengusulan agar hanya dilakukan terhadap jabatan yang mengalami perubahan. Nah, di lampiran 2, kita geser ke lampiran 2, Bapak Ibu. Di lampiran 2, untuk sementara semuanya tetap kami munculkan terlebih dahulu. Dengan asumsi ini, kami asumsikan adalah usulan setelah penetapan di 2018, karena sudah lama sekali. Sehingga kami mencoba membuat yang baru lagi, kami cantumkan semua khusus untuk yang struktural. Nah, di sini kategorinya pun sama, Bapak Ibu. Ada 3 kategori. Penetapan pertama, penyesuaian nomenklatur tanpa perubahan kelas.
penyesuaian nomenklatur yang mengakibatkan kenaikan kelas jabatan. Nah, penetapan pertama ini adalah sifatnya usulan yang akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB. Penyesuaian nomenklatur tanpa perubahan kelas itu terjadi ketika ada unit kerja yang mengalami perubahan nomenklatur tapi tidak terjadi perubahan kelas jabatan. Kami ulangin ya. Kategori yang kedua, penyesuaian nomenklatur tanpa perubahan kelas, itu kategori pemahamannya adalah penyesuaian nomenklatur ini terjadi perubahan unit kerja berdasarkan SOTK terbaru, tapi tidak ada perubahan kelas jabatan. Kategori yang ketiga, penyesuaian nomenklatur yang mengakibatkan kenaikan kelas. Nah, di sini kondisi yang ketiga diperuntukkan khusus bagi inspektorat dan Setwan. Kabak-kabak yang di Setwan dan Irban yang ada di Inspektorat. Nah, di situ terjadi penyesuaian nomenklatur yang mengakibatkan kenaikan kelas. Dua unit kerja tersebut untuk jabatan struktural eselon 3 mengalami kenaikan kelas jabatan dari 11 menjadi 12. Nah, ini pun sudah kami cantumkan di dalam kertas kerja ini. Mohon agar dibantu Bapak Ibu cek kembali kesesuaian kategori tersebut. Termasuk kami mohon Bapak Ibu sehubungan dengan beberapa pelantikan terakhir kemarin ya eselon 2 dan beberapa JF tadi saya lupa mengingatkan ya, yang JF ada yang dilantik dan ada yang sudah naik jenjang, itu mohon data itu diupdate Bapak Ibu. Diupdate ya, diupdate di kertas kerja ini, termasuk di NPJ masing-masing. Bapak Ibu fokus pada NPJ juga yang sudah kami share, itu diupdate secara kondisi terbarunya termasuk pada yang kertas kerja FJAP ini. Itu. Kemudian yang terakhir, mohon pastikan bahwa lampiran 1 merupakan total kesediaan jabatan yang diusulkan saja. Nah, ini sudah otomatis Bapak Ibu. Di sini sudah kami buatkan rumus yang secara otomatis terkoneksi dengan lampiran 2 dan 3, sehingga Bapak Ibu sudah tidak usah fokus yang di sini. Fokus pada lampiran 2 dan lampiran 3. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu virtual meeting kita. Insya Allah nanti akan kita buka sesi diskusi. Ini izin sudah kami record, nanti akan kami share ke Bapak Ibu hasil recording virtual meeting pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu coba pelajari kembali mengenai tata cara pengecekan datanya Bapak Ibu. Target kami, mohon izin menyampaikan, target kami besok pagi data ini sudah akan kami rilis ke Kementerian PAN dan RB. Kami ulangi Bapak Ibu ya, besok pagi data ini akan kami rilis kepada Kementerian PAN dan RB. Dengan harapan karena tahapan selanjutnya masih agak lumayan panjang Bapak Ibu untuk evaluasi di tahapan selanjutnya, sehingga kami mengharapkan ada kerjasama Bapak Ibu seluruhnya untuk dapat fokus. Insya Allah 2 jam 3 jam selesai tidak lama karena fokus pada perangkat daerahnya masing-masing. Untuk yang dinas pendidikan, guru, ini spesialis yang agak banyak ya Bapak Ibu. Nah, di sini guru itu sudah kami rangkum Bapak Ibu. Guru ahli pertama, nah ini mohon dicek kembali Om Abi dan tim ya, Bu Ratih dan tim. Di sini persediaan pegawai berdasarkan data yang terakhir ada ini. Nanti mohon dibantu cek. Kalau ada yang keliru, silakan catat manual dulu untuk nanti kita diskusikan di ruang diskusi siang dan sampai dengan sore nanti. PAUD XXX, TKN XXX dan seterusnya. Ini dengan asumsi sudah mencakup seluruh nama sekolah. Ini sesuai dengan arahan dari FJAP Kementerian PAN RB yang ini Bapak Ibu cukup dicantumkan 1 kali saja. Itu kurang lebih ya. Ini untuk guru. Kemudian tadi ada atensi untuk inspektorat, auditor ya, auditor. Nah, di sini untuk auditor berdasarkan peta jabatan terbaru memang ada di inspektorat dan ada di RSUD, Bapak Ibu. Nah, ini mohon atensi untuk inspektorat dan RSUD dicek kembali dan pastikan kembali mengenai kedudukan JF tersebut, termasuk pada dicatatkan secara manual dulu untuk persediaan pegawai. Nanti kita diskusikan bersama. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin kerjasamanya, insya Allah ini cepat prosesnya, tidak terlalu memakan waktu lama. Karena ini tinggal mengecek data saja untuk memastikan tidak ada yang terlewat Bapak Ibu. Itu ya, kurang lebih. Monggo silakan jika ada pertanyaan, kami buka ruang diskusi. Baik, kalau sudah cukup kami izin close. Ini sudah kami record. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pelajari masing-masing. Dan kami akan membuka sesi diskusi. Barangkali insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan di siang hari ini Bapak Ibu. Karena targeting besok pagi data ini akan kami rilis ke Kementerian PAN dan RB untuk memasuki tahapan evaluasi review selanjutnya. Kami cukupkan barangkali kalau tidak ada pertanyaan kembali. Nanti akan kami
buka sesi diskusi, kami izin stop share screen. Nah, kami cukupkan pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, karena kami harus lanjut untuk proses DEX dengan perangkat daerah yang memiliki UPTD berkaitan dengan rencana penghapusan UPT. Kami cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.